Shalom Bapak Ibu Sidang Jemaat GBI ICC yang berada di mana saja, yang berada di rumah, yang sementara mengikuti ibadah live streaming pada hari ini, pada pagi ini. Dengan penuh sukacita kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Sidang Jemaat yang berada di rumah, kita siapkan hati kita, segenap jiwa kita mau datang, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih penyertaan-Mu Tuhan, yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena Engkau Bapa yang sangat baik, Engkau Bapa yang luar biasa. Ini kami Tuhan, pada hari ini kami datang, kami mau sujud menyembah, kami mau memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sidang jemaat yang berada di rumah, terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Mari setiap kita yang berada di rumah, kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sebelum kita masuk lebih dalam menikmati hadirat Tuhan, kita berikan salam kiri kanan. Katakan, Engkau luar biasa hari ini. Yes, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau membawa hidup kami. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mau menerima anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan, di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, ya ampuniku dan bebaskanku.
sekali lagi kita mau nyanyikan pujian ini. Ketika kita berada, beban kita terasa berat. Kita tahu tak seorang pun yang akan mengerti beban. Mari kita datang, kita bawa kepada Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dan pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita sujud di altarnya Tuhan. Di altarnya, bawa seluruh bebanmu Tuhan. Bawa hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saat ini kami tetap mau sujud, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahmu, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah
sujud menyembah-Mu. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Ini hati kami berikan padamu. Kami persembahkan untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Terima kasih. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan beban kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pulihkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini ketika kami tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan kami Tuhan, tapi kami mau tetap belajar percaya. Kami mau tetap belajar percaya penuh akan mujizat-Mu Tuhan. Ketika kami berada dalam kesulitan Tuhan, ketika kami berada dalam situasi yang mendesak kami, tapi kami mau belajar percaya. Kami mau mengimani itu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Dengan iman katakan, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Dengan iman katakan, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Kami tetap percaya, kami percaya mujizat-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya. Kami mau tetap percaya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk lawatan-Mu pagi ini Tuhan. Terima
Terima kasih untuk lawatan-Mu atas sidang jemaat yang berada di rumah. Mari Tuhan tetap urapi kami pribadi lepas pribadi pagi ini Tuhan. Kami mau menyerahkan segala beban kami. Kami mau tetap percaya bahwa Engkau Allah sumber kekuatan kami. Amin. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Kami mau bersorak-sorai. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sidang jemaat yang berada di rumah, yang siap memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Sama-sama kita berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita dipilih dari segala bangsa dan kita dipilih untuk jadi umat pemenang. Saat ini kita akan menerima kemuliaan dan kehormatan. Amin. Dan kita akan menyembah Tuhan. Mari kita tepuk tangan Bapak Ibu yang berada di rumah, sidang jemaat yang berada di rumah. Kita mau bersukacita karena saat ini kita adalah umat pilihan Allah. Sama-sama kita katakan, pilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Katakan saya dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi kita mau katakan, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi. Sama-sama kita lambaikan tangan kita. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terima kasih Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita.
Engkau Allah beserta kami, Immanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika kami berada dalam kondisi apapun Tuhan, Engkau tetap beserta dengan kami. Engkau tetap menepati janji-Mu Tuhan, dan Engkau tetap tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami mau datang, kami mau berserah Tuhan, dan kami mau menyatakan bahwa hanya Engkau yang berkuasa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau selalu beserta dengan kita. Terima kasih Yesus. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya
Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Saya persilakan bagi hambanya yang melayani firman Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk-Mu atas setiap pemeliharaan Tuhan bagi setiap hidup kami. Keluarga besar GBI-ICC, kami masih ada tanpa kurang satu apapun. Semua karena pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib, begitu sempurna di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar hamba akan menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, umat-Mu yang akan mendengarkan firman Allah. Kami dimampukan oleh Roh Kudus-Mu mengerti setiap uraian isi hati Tuhan bagi setiap kami yang mendengar pagi hari ini. Kami percaya walaupun lewat media online, kami dapat menyaksikan, kami dapat melihat, kami dapat merasakan bahwa pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, secara khusus untuk keluarga besar GBI-ICC, tetap ada dan senantiasa ada dalam setiap perjalanan dan pengiringan kami kepada-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap untuk dengar firman Allah pagi hari ini sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu walau dalam keadaan masih terpisah, tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lain. Saya percaya bahwa kerinduan kita bersama bahwa satu ketika kita akan bisa melaksanakan ibadah bersama, saudara. Dan biarlah Tuhan yang menolong. Kita berdoa supaya COVID-19 bisa segera diatasi dengan vaksin yang sementara diuji. Kita doakan supaya semua proses yang Tuhan rencanakan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Mari saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini 1 bulan lebih belakangan ini Tuhan taruh di hati saya untuk berbicara tentang anak-anak saudara. Perenungan saya secara pribadi dan hal-hal yang saya lihat dan saya rasakan dan saya alami sendiri. Bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak terlepas dari, apalagi sebagai orang tua, tidak terlepas dari tanggung jawab terhadap anak-anak kita, saudara. Nah, yang menarik di sini bahwa ternyata kalau berbicara tentang anak, sekali lagi saya katakan bahwa
saya belum terlalu punya banyak hal, pengalaman bicara banyak tentang anak. Tetapi pagi hari ini saya akan melihat bagaimana hakikat anak, bagaimana bicara tentang anak dari perspektif Alkitab. Alkitab memandang anak sebagai apa? Atau bagaimana Allah memandang anak-anak? Apakah penting? Apakah berharga? Apakah mulia di hadapan Tuhan? Pagi hari ini saudara dan saya kita akan lihat. Sehingga beberapa hal yang terjadi di sekitar saya dan saudara, kita akan mencoba untuk bagaimana lewat firman Allah Tuhan menolong dan memampukan saudara untuk membesarkan anak-anak yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, apalagi keluarga besar GBICC. Sebagai garis besar bahwa dasar bahwa saya tidak berbicara tentang batasan umur, atau saya tidak berbicara tentang ukuran batasan anak dari usia berapa sampai berapa, tetapi saya akan bicara secara universal. Saya akan melihat anak secara umum. Nah, menarik di sini bahwa kalau kita bicara tentang anak, maka ada begitu banyak hal, ada begitu banyak permasalahan yang dialami. Kalau lihat konteks Alkitab, nanti kita akan baca. Dan konteks saat ini, saudaraku, itu tidak jauh berbeda. Yang menjadi pertanyaannya adalah, ketika Alkitab berbicara tentang anak, apakah masih relevan? Apakah masih punya kaitan? Apakah masih bisa dipakai untuk konteks kehidupan, membesarkan kehidupan anak pada saat ini? Mari saudaraku, kita akan mencoba melihat beberapa bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya. Ulangan pasalnya yang ke-6. Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dan Injil menurut Matius pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan melihat saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Pasal pertama dari Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kau perintahkan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Pembacaan kedua terambil dalam Injil menurut Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Saudara perhatikan baik. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan
sorga. Kita lanjut di ayat yang ke-15. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dari dua pasal atau dua bagian Alkitab yang saudara dan saya baca pada saat pagi hari ini, kalau kita melihat bicara tentang anak, adalah sesuatu yang mungkin Bapak Ibu menganggap bahwa itu biasa. Tetapi saudaraku perhatikan bahwa Tuhan di dalam perjanjian lama dan Yesus sendiri bicara di dalam perjanjian baru punya porsi lebih, punya bagian yang sangat banyak bicara tentang anak. Ini menarik saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Kalau kita bicara tentang anak di dalam Alkitab, Alkitab sangat berbicara tentang anak secara ideal. Alkitab bicara tentang anak secara komplit. Alkitab bicara tentang anak secara sempurna, saudaraku. Sangat detail. Nah, tapi yang menarik di sini bahwa secara faktual, secara fakta yang terjadi saat ini, saudaraku, bagaimana kondisi kita saat ini diperhadapkan dengan kondisi yang begitu sulit, apalagi kita diperhadapkan dengan masalah COVID-19. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, COVID-19 menyita begitu banyak energi. Saudara, kalau kita lihat beberapa orang tua atau teman-teman saya, mereka boleh sharing dan beberapa teman kuliah pun mereka pelayanan sama-sama walaupun tidak satu kota dengan kami sering berkomunikasi di WhatsApp group dan bagaimana mereka sharing tentang anak, saudaraku. Artinya bahwa ketika COVID-19 ini terjadi, ada begitu porsi lebih yang mereka kasih untuk anak-anak. Amin, saudara. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, ada orang yang memang tidak punya kasih, tidak punya perhatian kepada anak-anak, kepada anaknya sendiri. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, pergumulan kita, masalah kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat, itu begitu banyak, begitu kompleks. Tetapi hari ini Tuhan mau ajarkan kita bagaimana kita memberikan porsi lebih kepada anak-anak kita, saudaraku. Alkitab sangat jelas, Alkitab sangat-sangat ideal, Alkitab sangat kompleks, Alkitab sangat-sangat jelas bicara tentang anak, saudara. Saudara coba perhatikan bahwa seorang filosof di beberapa abad lalu, seorang filosof yang bernama Sokrates bilang begini, apa gunanya engkau mencari harta? Apa gunanya engkau cari sebongkah berlian? Apa gunanya engkau mencari emas di dalam tanah, tetapi engkau kehilangan anakmu? Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, artinya bahwa kita melihat bahwa orang dunia saja sangat-sangat perhatian kepada anak. Seharusnya saudara dan saya sebagai orang tua, kita harus punya bagian yang lebih kepada anak kita. Amin, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Beberapa bagian yang dapat saya sampaikan pagi hari ini bahwa sebagai dasar bahwa saudara, anak itu kalau dalam bahasa rohani yang lebih dalam, perenungan saya, itu anak adalah pusaka Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat pasalnya yang ke-6, atau perjanjian Allah dengan Musa, dengan bapak-bapak leluhur saudaraku, dengan Abraham, Ishak dan Yakub,
Artinya bahwa Tuhan memberikan sebuah porsi lebih, sebuah janji lebih. Apa saudara? Tentang berkat. Berkat apa? Berkat keturunan. Artinya apa? Tuhan punya perhatian lebih kepada keturunan, kepada anak-anak. Pewaris kerajaan Allah. Pewaris nanti bagaimana mereka melanjutkan tongkat estafet. Dalam apa? Dalam keluarga, dalam bangsa dan negara, dalam tanggung jawab bergereja. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Alkitab menjelaskan sangat ideal. Dalam kitab Mazmur bicara tentang anak sebagai berkat. Mazmur bicara anak sebagai berkat. Dalam Yesaya pun anak merupakan berkat. Esra bicara tentang anak adalah kudus. Sedangkan Amsal bicara anak adalah mahkota, saudara. Artinya begini, saya mau katakan bahwa betapa sangat ideal, betapa sangat penting sebuah karya ciptaan Tuhan. Tuhan memandang anak dari kacamata Allah Bapa di surga. Anak itu sangat berharga. Kenapa? Dia adalah milik pusaka Allah. Dia adalah berkat Allah. Dia adalah kudus. Dia adalah mahkota, kata Amsal. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, saya sangat heran, atau kita harus fair, saudaraku, bahwa ketika anak-anak kita dilahirkan, ketika kita membesarkan anak, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melakukan tanggung jawab seperti yang Tuhan mau? Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, perjanjian lama, saya melanjutkan bagian bacaan kita. Di dalam Matius pasal 19 ayat 13 sampai 14. Walaupun ada hal yang begitu, kalau bahasa trennya bisa diskriminatif. Artinya bahwa diskriminasi terjadi ketika anak-anak mau datang kepada Yesus. Apa yang terjadi? Orang banyak tegur, para murid larang supaya anak-anak itu tidak usah datang kepada Yesus. Artinya bahwa mereka merasa bahwa anak-anak itu tidak penting. Tetapi saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, pagi hari ini saya mau bilang bahwa anak-anak kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Mari kita besarkan mereka dengan apa? Dengan kacamata yang Tuhan kasih, firman Allah yang Tuhan kasih. Bagaimana tipsnya atau bagaimana caranya? Pagi hari ini saya mau lihat, kalau saudaraku ada dalam masalah pergumulan tentang anak, saya pun ada dalam pergumulan dengan anak saya. Anak saya sudah mulai besar, saudaraku. Sudah kelas 3 SD. Dia bagaimana ketika saya berbicara, dia bisa membalikan kata dan dia balik lagi bertanya kepada saya. Artinya apa, saudaraku? Anak-anak itu minta sesuatu yang lebih, perhatian kita. Ketika saya lagi sementara baca firman Allah atau lagi baca buku atau lagi duduk di meja seperti itu ya, atau katakanlah lagi baca Alkitab, lagi sangat serius, saudaraku. Anak saya yang kecil dia datang dan dia bilang, "Papi, ayo main yuk. Papi, ayo main." Dia sembari pegang tangan, dia tarik. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, bukan berarti kita tidak menghargai Allah kita. Bukan kita tidak menghargai Tuhan. Sementara perenungan. Atau apa? Saudaraku, saya lihat dia. Aduh, saya begitu terenyuh, saudara. Iya dede, sebentar lagi ya, papi selesai. Dan saya begitu selesai, sudah saya tutup, saya doa. Saya langsung masuk ke kamar, saya main dengan dia. Artinya begini, saudaraku, saya mau katakan begini. Anak-anak kita hari-hari ini, kenapa sampai mereka begitu liar? Kenapa sampai mereka begitu memberontak? Pertanyaannya adalah sangat gampang, saudaraku. Bahwa kadang-kadang kita tidak melihat dari kacamata Tuhan. Firman Allah sangat jelas pagi hari ini. Di bagian Ulangan pasalnya yang ke-6. Ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9, atau lebih jelasnya di dalam ayatnya yang ke-7, saudaraku, itu sangat jelas. Kita akan renungkan bersama. Bagaimana cara atau bagaimana menghadapi anak-anak kita. Bagaimana membesarkan anak kita dalam pengenalan takut akan Tuhan. Bagaimana membesarkan, membimbing anak-anak kita dalam pengenalan akan Tuhan. Pendekatan kita secara alkitabiah harus kita terapkan bagi anak-anak kita, saudaraku. Saudara, mari kita lihat bersama-sama bagian
Alkitab di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-7. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ayatnya yang ke-4, Yesus memulai dengan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Kasihilah, ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan memulai memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah firman, memberikan sebuah petunjuk yang keras kepada orang Israel, bahwa ketika engkau mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan seluruh tubuhmu, apa yang kamu punya, seharusnya anak-anakmu harusnya engkau selalu perlakukan seperti engkau mengasihi dirimu. Amin, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Wow, dahsyat saudara. Kalau saudara renungkan firman Tuhan ini, saudara bisa katakan, ya Tuhan, ampuni saya kalau selama ini saya tidak punya waktu dengan keluarga saya, tidak punya waktu dengan anak-anak saya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, coba kita lihat saudara, perenungan kita, bagaimana kita membesarkan anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Poin yang pertama kita akan lihat saudaraku. Poin yang pertama adalah, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, bagaimana supaya kita mendidik mereka, kita mengajarkan mereka untuk takut akan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, anak-anak, kalau bicara anak-anak, berarti mereka sering lupa saudara. Mereka sering sibuk dengan urusan yang lain. Firman Tuhan sangat jelas, Alkitab sangat relevan untuk membesarkan anak kita saudaraku. Alkitab menjelaskan bahwa ketika engkau menasihatkan mereka, seharusnya engkau membicarakannya, engkau bicara berulang-ulang. Saudara, saya tidak pernah bosan-bosan bicara menasihati anak-anak saya. Elia dan Yunike, saya tidak bosan-bosan bicara kepada mereka. Tentang apa? Tentang kebaikan Tuhan. Tentang apa? Nasihat-nasihat supaya engkau tidak berkata-kata yang sembrono. Engkau ketika bergaul dengan teman-teman di luar, walaupun mereka masih kecil, tapi saya menasihatkan mereka. Kata-kata yang mereka ucapkan salah, saya larang mereka tidak boleh ucapkan seperti itu, karena itu salah, di dosa di hadapan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kenapa? Karena Alkitab memberikan sebuah pengajaran kepada kita. Haruslah berulang-ulang mengingatkan mereka. Poin yang kedua, apa yang saudara ya? Ketika apa? Waktu kapan? Kita lakukan itu saudaraku. Bagaimana caranya? Alkitab menjelaskan bahwa apabila engkau duduk di rumah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kalau bicara tentang duduk di rumah, berarti kalau kita duduk di rumah santai, kita makan malam, kita waktunya dinner time, duduk bersama ya, saudara. Ternyata Alkitab sangat jelas, saudara. Waktu kita duduk makan bersama dengan anak, kita bercerita, saudara. Kita bicara dari hati ke hati. Ada beberapa teman yang sharing dengan saya dan kita bicara soal anak, saudaraku. Anak-anak sekarang itu anak-anak yang begitu luar biasa. Mereka diperhadapkan dengan sebuah era yang begitu berbeda dengan masa yang lalu. Mereka dihadapkan dengan sebuah era digital. Satu masa, satu waktu yang begitu menuntut energi bapak orang tuanya untuk bagaimana memperhatikan mereka. Mereka akan mencurahkan waktu mereka kepada apa, saudara? Kepada handphone, kepada iPad, kepada televisi, saudara. Makanya waktu kita harus banyak kepada anak-anak kita. Di mana, saudaraku? Waktu dinner time, waktu makan, saudara. Waktu duduk, waktu lagi santai. Itu kita bicara, saudaraku. Amin, saudaraku. Sekali-sekali ajaklah berdua anak-anak kita yang kita rasa bahwa kita perlu ajak mereka jalan-jalan, makan bersama. Kita bicara dari hati ke hati. Saudaraku, anak yang masih kecil aja butuh perhatian. Apalagi anak yang lagi bertumbuh remaja.
Jangan pernah salahkan kalau mereka memberontak. Jangan pernah salahkan kalau mereka suka melawan kita. Kenapa? Karena kita nggak punya waktu untuk bicara banyak dengan mereka. Poin yang ketiga, waktu kapan kita bicara dengan mereka? Waktu dalam perjalanan, saudara. Saudaraku, waktu saya baca ini lucu, saudara. Kenapa? Saya dalam perjalanan apa, saudaraku? Dalam perjalanan saya nggak ada mobil, saudara. Tapi saya punya sepeda. Saya punya sepeda di rumah, punya anak saya, bukan sepeda motor ya, saudara. Kalau sepeda motor saya pakai dan sering bicara-bicara juga. Tapi yang sering saya pakai itu sepeda biasa, punyanya Unica. Jadi saya pakai sembari bonceng, saya nasihati dia, saya antar ke lapangan dan saya bicara dengan dia. Dan Elia pun saya ajak seperti itu ya, saudara. Saya main dengan mereka, saya ngobrol-ngobrol, Dede seperti ini, seperti itu. Saya menasihatkan mereka, saudaraku. Artinya begini, segala waktu seharusnya saudara dan saya, Tuhan berikan kita punya waktu banyak untuk berbagi dengan mereka. Amin, saudara. Jadi yang pertama tadi, dinner time, waktu makan, waktu santai, waktu duduk di rumah. Yang kedua, dalam perjalanan, rest time. Waktu dalam perjalanan, bicara sedikit lah, 1 kata, 2 kata, nasihatkan mereka, kasih perhatian kepada mereka. Yang ketiga, saudara, yang keempat, apabila engkau sementara berbaring. Saudaraku yang tuliskan, kasih, ternyata Alkitab ini sangat kompleks, saudara. Apa yang jadi pertanyaannya adalah, ketika orang tua itu dia tidak punya waktu sedikit pun untuk anak-anak. Seharusnya orang tua punya porsi lebih untuk anak. Bukan cuma kepada istri, saudara. Porsi saya untuk istri saya juga. Tapi saya juga harus membagi waktu kepada anak-anak saya. Saudara, yang Tuhan Yesus kasih, poin yang keempat. Bahwa apabila engkau sementara berbaring. Saudara, kalau kita berbaring jangan sibuk dengan istri atau jangan sibuk dengan suami saja. Tetapi kita harus sibuk dengan anak kita, saudara. Kalau sementara berbaring, bedtime. Anak saya, saudaraku, anak saya berdua. Kalau mereka begitu dekat dengan saya, kenapa? Saya main kuda-kudaan, ya, mereka naik kuda. Saya capek, saya suruh mereka, Dede, kakak, ayo injak belakang, gitu ya. Mereka berebutan, saudaraku. Artinya apa? Di saat itulah kita menjalin komunikasi dengan mereka, berbagi dengan mereka, bicara dengan mereka. Nanti setelah selesai itu, kita ajak mereka untuk apa? Untuk mesbah, saudara. Waktu mesbah, saudaraku, hati mereka kan sudah senang. Benar, Bapak Ibu? Hati anak-anak tuh, wow, saudaraku, anak-anak kita tuh, mereka cuma tuntut apa, saudara? Kita punya waktu sedikit sama mereka. Waktu selesai itu saya ajak mereka mesbah dan saya nasihati. 1, Unica, kamu tidak boleh seperti ini. Unica, Elia pun seperti ini. Elia, kamu tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Dia duduk dan dia lihat saya. Iya, Papi. Iya, Papi. Jawabannya seperti itu, saudara. Luar biasa ya, Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, dan apabila engkau bangun, saudara. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ini firman Tuhan yang Tuhan kasih untuk saudara dan saya. Ketika kita bangun, kita berolahraga, kita masak bersama anak-anak. Ya, kalau saya lihat, kalau istri saya pulang, dia ajak anak-anak untuk masak, buat telur yang kecil-kecil itu. Aduh, nggak tahu buat apa, tapi yang pasti dia ajak masak seperti itu ya. Suruh kocok telur atau campur tepung terus buat apa. Ini waktu untuk membangun hubungan, saudara. Fun energy time. Artinya bahwa dalam waktu-waktu yang banyak yang Tuhan berikan, seharusnya saudara dan saya punya waktu banyak dengan anak-anak kita, saudara. Dan hari-hari ini itu yang Tuhan mau. Ketika kita punya porsi lebih untuk anak-anak, saya percaya Tuhan akan memampukan saudara dan saya untuk membimbing mereka, untuk membesarkan mereka. Mereka akan tumbuh menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena orang tuanya bukan cuma sibuk cari duit, bukan cuma sibuk dengan kerja, bukan cuma sibuk dengan pelayanan.
tetapi dia punya waktu untuk duduk dan berdoa bersama anak-anak. Duduk mendengar apa curahan hati anak-anak. Duduk dan memeluk mereka, menangis, mendengar keluh kesah dari anak-anak mereka. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan minta porsi lebih untuk anak-anak. Pagi hari ini, biarlah firman Tuhan ini menolong saudara dan saya, memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anak kami adalah milik pusaka-Mu Tuhan. Anak-anak kami adalah berkat dari-Mu. Anak-anak kami adalah kudus di hadapan-Mu Tuhan. Anak-anak kami adalah mahkota di hadapan-Mu yang daripada-Mu Tuhan. Berkati kami dalam membesarkan anak-anak kami. Kami percaya mereka adalah penerus gereja, bangsa dan negara, keluarga kami. Kami percaya mereka tumbuh jadi generasi yang akan takut Tuhan ketika kami punya waktu banyak dengan mereka, berbagi cinta kasih, berbagi air mata dengan mereka, mendengarkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati keluarga besar GBI ICC hari ini, besok sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati lewat ibadah hari ini. Terima kasih untuk setiap pelayanan Tuhan yang sudah melayani pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan bagi Tuhan, baik berupa persepuluhan, ucapan syukur, pelayanan misi dan diakonia maupun pembangunan, berikut adalah nomor rekening GBI ICC, kas umum, kas diakonia, juga kas pembangunan. Semua pengelolaan keuangan dikelola secara transparan dan akuntabel. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah jadwal ibadah online selama sepekan. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan bersama-sama. Semua jadwal pelayanan ibadah online akan di-share di grup. Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan bisa memperhatikan. Jadwal pelayan ibadah Comcare online akan di-share di grup pelayan Comcare. Kita akan membacakan visi dan misi GBI ICC. Visi: menjadi murid Kristus yang sejati dan siap diutus. Misi: menanamkan iman dan pengenalan akan firman Tuhan yang benar, memperlengkapi dan memaksimalkan talenta yang Tuhan beri, membangun kepedulian terhadap sesama. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah ke tengah-tengah kehidupanmu, jadilah saksi-saksi Kristus di dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, lingkunganmu, sehingga lewat kehidupanmu banyak orang yang dibawa kepada Kristus. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.